Wow, wow, wow. Kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu pagi siang hari ini menikmati hadirat Tuhan? Bapak Ibu? Wow ya, kasih salam kanan kiri bilang itu Tuhan. Ya, saya enjoy banget, menikmati banget. Saya pikir tadi Pastor Petrus akan terus leading kita ya. Karena saya hampir lupa bahwa saya harus menyampaikan firman Bapak Ibu ya. Ya, senang banget pagi siang hari ini boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Apa kabar November? Ya, apa kabar November? Iya, November Rain katanya ya. Ada lagunya. Ya, tersisa 6 minggu ke depan. 6 minggu ke depan dari minggu ini tanggal 19. Masih ada 6 minggu ke depan kita lewati tahun 2023 Bapak Ibu. Oke, dan percayalah Tuhan masih bekerja. Amin Bapak Ibu. Tuhan sedang bekerja. Dan Tuhan akan tetap terus bekerja buat kehidupan kita. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun situasinya, saya yakin sekali Tuhan tetap take control dalam segala keadaan Bapak Ibu ya. Jadi jangan menyerah kalau Tuhan itu gak pernah menyerah. Bapak Ibu pernah dengar Tuhan menyerah? Bapak Ibu pernah dengar Tuhan menyerah gitu? Bapak Ibu pernah melihat Tuhan mengabaikan kehidupan kita? Bapak Ibu pernah melihat Tuhan lupa dengan rencananya? Bapak Ibu pernah lihat Tuhan mengabaikan janjinya? Nggak pernah. Amin Bapak Ibu? Nah kalau dia nggak pernah, itu berarti dia akan selalu dan selalu. Amin Bapak Ibu? Nah pagi hari ini Bapak Ibu siang hari ini ada dua kata penting yang seringkali kita gagal mengalami dan mengenalinya. Saya ulang Bapak Ibu, ada dua kata penting yang seringkali dalam perjalanan kehidupan kita itu suka gagal paham sama Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita itu suka gagal paham, gagal mengerti dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, jangan coba-coba sok ngerti kalau memang gak ngerti Bapak Ibu. Setuju? Dua kata yang saya mau perkenalkan pagi hari ini sebelum saya masuk pada topik saya. Dua kata itu adalah cara dan waktu. Kalau Bapak Ibu kenali tadi worship leader, itu saya diberkati banget. Itu kata yang diulang-ulang loh. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Kalau udah di sini, Bapak Ibu mesti mengenali pesan Tuhan itu lewat kata yang diulang-ulang. Setuju? Nah, dari wajah Bapak Ibu bilang gini, nggak tahu ya? Masa iya? Oke? Lalu Pastor Petrus pimpin kita leading worship ya. Bapak Ibu tahu nggak? Cara dan waktu itu seringkali membuat orang Kristen itu kelelahan. Setuju nggak? Bapak Ibu dengar baik-baik, ada orang yang dia tahu cara Tuhan bekerjalah. Makanya ada lagu, bekerjalah. Terus, ya Roh Kudus. Nggak tahu ya lagu ini ya. Bertahtalah. Nah, lebih lagi. Oke, nah ada begitu banyak dalam kehidupan kita gini. Kalau kita ngerti caranya benar. Tapi kalau waktunya nggak tepat, bubar Bapak Ibu. Setuju? Banyak orang itu ngerti kok. Saya ngerti caranya Tuhan, ngerti. Sampai Tuhan bakal nggak ngerti dia. Dia berpikir dia ngerti cara Tuhan. Dia berpikir dia ngerti pribadi Tuhan. Tapi tidak menjamin karena saudara sadar ngerti caranya, saudara selalu tepat pada waktunya. Itu dua hal yang berbeda. Setuju nggak Bapak Ibu? Loh, Anda menemukan caranya Tuhan di mana? Anda pelajari Alkitab. Anda lihat track record Tuhan. Anda lihat pola Tuhan. Anda lihat cara Tuhan bekerja. Tapi kalau Anda hanya mengenali cara Tuhan bekerja, tapi Anda nggak mencari tahu kapan waktunya, bubar Bapak Ibu. Tapi ada kelompok yang kedua Bapak Ibu. Oke? Kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang ini. Dia tahu ini waktu yang tepat.
Waktu yang tepat untuk apa? Invest. Saking dia invest sampai dia confess. Kan gitu kan? Dia invest makanya dia confess. Ujungnya complicated. Kenapa? Waktunya tepat, tapi caranya salah. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang di persimpangan loh Bapak Ibu. Lo setuju nggak? Bapak Ibu tadi, jangan bayangkan Bapak Ibu waktu mimpin worship, Pastor Petrus leading worship kita. Itu penentuan loh. Ini mau lanjut apa enggak ini? Bapak Ibu nggak percaya? Coba sekali-sekali di sini. Betul worship leader? Itu kapan mau overtune? Kapan mau stage di situ? Kapan mau hold di situ? Itu nggak mudah Bapak Ibu. Bukan persoalan kita tahu lagunya, tapi timing, ketepatan. Tuh, lihat Bapak Ibu ya, wajah-wajah Anda itu. Tuhan tahu dengan tepat kapan waktunya dia bekerja mendatangkan kebaikan buat Anda. Dari wajah itu kelihatan, saya tahu caranya. Kalau Anda nggak kenali ketepatan waktunya, bubar Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mengenali caranya, mengetahui waktunya? Mau ya? Nah, mau itu caranya apa? Caranya supaya mau aja kalau nggak tahu, ya akhirnya nggak mau. Nah, Anda mesti punya pengenalan dan pengalaman. Anda mesti punya pengalaman dan pengenalan. Jadi nggak mungkin Anda bisa kenali cara Tuhan kalau Anda nggak mengalami pribadi yang punya cara. Nggak bisa. Makanya tadi Bapak Ibu ada tulisan tuh. Sampai ditulis loh. Kalau lagi worship, bukan war yang sip. Bukan Bapak Ibu. Kalau lagi worship, fokus. Kenapa? Orang yang fokus menyembah akan mengenali pribadi yang disembah. Pasti. Jadi bukan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Gitu. Kecuali ada pesan Tuhan, lihat ayat gak apa-apa ya. Paham Bapak Ibu? Jadi bukan kudus, kudus. Buka WhatsApp, ada notifikasi di situ. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Enggak setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju. Awas enggak setuju Bapak Ibu. Kudu setuju Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu. Jadi gini, kalau hidup kita ada di persimpangan, Bapak Ibu tahu nggak? Yang namanya persimpangan itu berarti ada pilihan. Setuju? Tahu persimpangan tahu. Persimpangan jalan itu loh. Yang namanya persimpangan Bapak Ibu, nggak mungkin cuman satu jalur, satu lain, nggak mungkin. Yang namanya persimpangan minimal kayak kaki saya ini loh, kaki kiri, kaki kanan. Kiri yang mana? Oh kiri ini ya. Kiri dan kanan. Dan seringkali kiri dan kanan mesti Anda pilih karena dua-duanya cuman ada satu yang benar. Bapak Ibu, enteng nggak? Kalau kita pilih kiri dan kanan, dua-duanya tepat, dua-duanya benar. Enteng ya? Apa? Kecil. Karena nggak ada konsekuensinya. Anda dapat A, Anda pilih B, Anda dapat B, Anda pilih A. Nggak ada konsekuensinya kalau dua-duanya benar. Setuju? Nah yang namanya pilihan, itu berarti gini, ada yang benar dan ada yang salah. Ada yang benar dan ada yang paling benar. Kalau benar dan paling benar Anda pilih yang mana? Anda bilang, gak apa-apa, salah gak apa-apa. Hebat banget. Benar sama paling benar pilih apa? Paling benar. Nah itu sebabnya Tuhan itu ya, Tuhan yang tadi kita sembah holy tadi holy. Itu Tuhan yang mau tuntun hidup kita. Loh dia mau loh. Dan bukan cuman dia mau, tapi dia mampu. Saya itu mau tuntun Anda, tapi saya gak mampu tuntun Anda. Gak mampu saya.
Setuju nggak? Setuju? Loh, saya itu mau. Tapi saya itu bukan pribadi yang bukan cuman mau, tapi saya belum tentu mampu tuntun Anda. Anda pernah ketemu orang yang Anda harapkan, dia mampu tuntun Anda tapi dia gak mau tuntun Anda. Pernah? Pernah ya? Pernah gak Anda ketemu orang kebalikannya? Dia mau tuntun Anda tapi Anda ragu kemampuannya. Pernah ya? Tuhanmu itu mau dan mampu. Ngomong itu aja muncrat. Muncrat. Tahu saya. Beberapa orang lihat ludah saya gitu. Apa-apa. Bersihkan. Jadi saya mau yakinkan dulu. Tuhan itu gini, dia mau, dia mampu. Dia mampu, dia mau. Dia mau, dia mampu. Itu. Dan itu eksis. Gak tergantikan, gak tergoncangkan, gak berubah-ubah. Nah masalahnya, orang-orang yang wajah-wajah ini gak mampu ini. Gak mampu ya, setuju ya? Mau gak? Yang benar. Mau gak? Mau ya? Mau ya? Nah, ada konsekuensi kalau Anda mau. Setuju? Mau terima konsekuensinya? Tuh kan. Nyembah lagi. Biar imannya bangkit gitu. Tuhanmu, Tuhan yang mau dan Tuhan yang mau itu bicara apa? Mau itu bicara inisiatif. Mampu itu bicara apa? Kapasitasnya dia. Loh, saya itu punya inisiatif mau tolong Anda. Mau. Tapi saya nggak punya kapasitas mampu tolong Anda. Tapi atau mungkin sebaliknya, saya itu punya kapasitas mampu tolong Anda. Tapi lihat wajah Anda yang nyebelin itu, saya nggak mau. Lo bisa nggak? Bisa. Tuhanmu itu beda. Wajah yang udah nyebelin, sok mampu. Sekali dia putuskan mengasihi Anda, tak tergoncangkan keputusannya. Halo? Tapi Bes, 2 menit sebelum holy-holy tadi, saya unholy. Saya no holy. Tuhanmu itu kudus, dia kuduskan Anda. Oke? Dia kuduskan Anda. Kalau Anda punya Bapa yang kudus, kekudusan itu dia kuduskan Anda oleh darah anak domba. Amin, Bapak Ibu. Makanya gini, hidup Anda itu jangan tertuduh sebab ketertuduhan mengeringkan kerohanian. Makanya lihat. Itu saya yakin banget kalau Anda di panggung ini, mimbar ini, Anda itu bisa lihat loh. Ada orang yang nyanyi, nyembah itu ngalamin Tuhan, tapi ada orang yang diam karena hidupnya tertuduh. Kering. Makanya mau diulang holy sampai ratusan kali. Itu gayanya. Kalau hidup Anda tertunduk, iblis sedang memenangkan pertempuran. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang, mari kita belajar tentang konsekuensi tuntunan. Mau dituntun? Tuhan mau nggak? Cuman sebelah sini, cuman 1 orang lagi. Saudara percaya Tuhan mau? Percaya ya? Percaya ya? Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya Tuhan mau? Percaya ya? Percaya Tuhan mampu? Oke. Makanya jangan sok tahu Bapak Ibu ya. Sok tahu, sok mampu. Sok tahu dan sok mampu. Nah hari ini mari kita lihat beberapa ayat pembuka. Kita lihat Yesaya pasal yang ke-58 ayat 11 dulu. Oke. Yesaya pasal yang ke-58 ayat 11. Bagus banget ayatnya. Firman Tuhan menulis, siapa? Siapa yang akan menuntun saudara? Siapa? Tuhan. Bukan Pastor Jeffrey, bukan Pastor Petrus. Bukan. Alkitab jelas mengatakan Tuhan akan
akan menuntun engkau senantiasa. Tahu senantiasa? Enggak peduli dosamu. Enggak peduli dompetmu. Sebab Tuhan gak bisa disogok. Gak peduli. Tapi sekali dia pastikan, sekali dia ucapkan, sekali dia confess itu. Dia bilang gini, aku senantiasa. Aku akan menuntun engkau senantiasa. Dan lihat, perhatikan Bapak Ibu. Anda ya, saya mau kasih tahu ya. Begitu Anda punya keyakinan pada ayat ini bahwa gila, Tuhanku itu senantiasa loh. Suamimu gak senantiasa. Halo? Suamimu gak senantiasa. Dompetmu juga gak senantiasa. Kadang terisi, kadang kosong. Pacarmu apalagi. Oh ya, satu-satunya yang senantiasa itu Tuhanmu. Nah perhatikan, tanda Tuhan menuntun senantiasa itu ada beberapa tanda. Ada beberapa sign-nya di situ. Alkitab bilang, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan gila, tuntunan Tuhan itu selalu bikin puas hati. Wah, sampai titik gak ada keraguan. Gila. Waktu papa saya itu diketok palu. Cerita gak ya? Waktu papa saya itu diketok palu sama dokter. Itu gak enak banget divonis loh. Gak enak banget. Untuk kali pertama dalam hidup, saya baru dengar arti kata vonis. Itu vonis dokter itu gak bilang begini, kayak MK. Menimbang, mencermati, mengamati, gak mengobati. Itu gak ada. Itu dan gak ada intro kunci C, gak ada. Gak ada. Langsung vonis dokter bilang, papa kamu cancer stadium 4. Tuh, Anda baru dengar aja. Hah? Pak Bu, dalam perjalanan hidup, seringkali Tuhan akan izinkan keadaan-keadaan yang gak bisa Anda gapai dan Anda gak bisa kendalikan. Enak aja. Anda pikir Anda bisa kendalikan semuanya? Makin Anda kendalikan, Anda makin mengendala. Kendalimu itu kendalamu makanya. Makanya jadi orang Kristen itu cepatlah menyerah. Jangan merasa mampu Bapak Ibu. Gila. Itu waktu diketok palu, aduh. Itu kayak lagu itu, aku punya Tuhan yang besar enggak ya? Iya loh. Yang menyelamatkan saya tahu enggak apa? Di momen-momen itu, di masa-masa itu. Firman yang saya telah kunyah 27 tahun sampai hari ini. Gila itu. Makanan harian itu, mengucapkannya itu. Enak banget. Makanya orang Israel itu didik anaknya. Kamu tahu rasanya cinta firman? Kamu tahu rasanya kesukaan akan firman? Enggak tahu Pak, enggak tahu. Itu orang Israel itu cara mengajarkannya. Alkitab Amsal bilang apa? Julurkan lidahmu. Nah. Terus ditetesin madu. Tes. Si anak ini, apa yang kamu rasa? Nikmat banget Pak, enak banget. Kayak gitu firman dan kuasanya. Itu yang selamatkan pertempuran sengit saya beberapa bulan terakhir ini. Gila. Bahkan yang lagi ngomong gila ini hampir gila loh. Oke Bapak Ibu. Dia puaskan hati kita. Loh. Yang kalimat berikutnya coba. Dan akan, dia itu sekali mukul. Itu kayak peribahasa 2, 3, 5, 7, 10 pulau terlampaui. Itu bukan cuma hatimu puas, jiwamu yang merana. Itu langsung dia baharui kekuatanmu. Pantas saja. Keadaan, goncangan apapun yang terjadi. Tetap kuat dan makin kuat. Jangan tinggalkan Tuhanmu. Jangan. Sampai situ janjinya? Oh tidak. Kalimat berikutnya lihat. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air.
yang senantiasa tadi bukan cuma sekedar puaskan hatimu, bukan cuma perbaharui jiwamu, tapi gak pernah mengecewakan. Orang lain itu mungkin bisa memuaskan hatimu. Orang lain mungkin bisa baharui kekuatanmu, tapi orang lain gak berani jamin Anda gak akan pernah kecewa pada orang itu. Tuhanmu itu. Anda kecewa sama dia makin buktikan dia gak bisa mengecewakan Anda. Kalau gak percaya, coba aja. Tuhan, aku kecewa. Itu Tuhan itu gak senang balik loh, kurang ajar. Enggak, Bapak Ibu. Sering itu Anda bilang, Tuhan aku kecewa sama Tuhan. Tuhan makin buktikan bahwa dia gak pernah mengecewakanmu. Itu, senantiasa itu kayak gitu loh. Amin Bapak Ibu. Mau ayat yang lain? Saya tunjukkan lagi. Makan ayat hari ini Bapak Ibu ya. Mari lihat lagi. Yesaya 48 ayat 17. Ayat 17. 48 ayat 17. Mundur 10 ayat ke belakang. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhanmu itu Tuhan apa? Penebus. Tahu penebus? Udah gak usah bayar apa-apa. Karena udah ada yang bayar. Jangan sok, saya yang bayar Tuhan. Tuhan bilang gak terbayarkan. Tapi enggak. Ya, lihat. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus. Yang holy tadi. Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi Tuhan itu nuntun Anda di jalan yang semoga Anda tempuh. Enggak, harus Anda tempuh. Sampai kayak gitu lah Tuhan untuk nuntun Anda. 2024 gimana? Pemilu, itu pasti. Oke, kayak apa lagi? Coba lihat lagi ya. Lihat lagi, baru saya masuk poin. Yesaya 42 ayat 16. Yesaya 42 ayat 16. Tuh, baca sebentar, sesaat, sekilas dulu. Baca dengan cepat. Kata apa yang ditulis berulang-ulang di situ? Kelihatan memang orang yang cinta firman itu bisa cepat jawab. Pastor Petrus ada yang cepat jawab, mau gitu. Itu baca mau gitu. Enggak, kita semua cinta firman. Amin Bapak Ibu. Lihat. Aku mau, satu ya. Mau yang pertama mau apa? Enggak ada ditulis mau memberkati itu. Anda mau diberkati tapi dia gak pimpin? Oh bisa loh. Bisa banget. Tuh, mau yang pertama mau memimpin. Mau yang kedua membawa. Karena dia tahu Anda itu kalau gak dia pimpin, Anda itu meleset dari sasaran. Anda itu perlu dia bawa karena Anda itu gak sanggup bawa diri Anda sendiri. Amin. Terus mau yang ketiga, mau yang ketiga apa? Coba. Mau memimpin, mau membawa, mau membuat. Jadi Tuhanmu itu ya. Dia mimpin mau, dia bawa dia mau, dia buat dia mau. Dari tadi saya khotbah gak ada tepuk tangan Bapak Ibu. Terus tahu nggak? Belum selesai ayat ini, belum selesai. Yang mau 3 kali itu ya, mau. Kalau kita gini, mau pertama mau kedua mau ketiga nggak mau. Itu kita. Ada juga orang yang gini, sejak awal udah nggak mau, padahal nggak mampu. Nah kalimat berikutnya lihat. Itulah itu yang mana? Itu yang di atas, yang memimpin, yang membawa, yang membuat. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang mau tadi hendak. Gak punya kepastian dong Tuhanmu. Tapi dia tutup dengan satu kalimat penting. Yang tadi mau hendak. Anda ragu di menit ini, lihat. Yang apa?
pasti akan kulaksanakan. Jadi yang mau hendak pasti, mau hendak pasti, mau hendak pasti, mau hendak pasti, mau hendak pasti capek. Pertanyaannya, Anda mau enggak? Mau? Enggak ya? Karena Anda tahu judul khotbah saya konsekuensi tuntunan. Banyak orang Kristen itu gini, dituntut dulu baru dituntun. Dituntut dulu baru cari tuntunan. Makanya kalau udah kayak gitu, lihat. Dia selalu mencari tuntunan pakai tanda. Itu banyak tuh orang Kristen dalam gereja itu kecanduan tanda. Tuhan. Tanda itu bukan sumber. Tanda itu cuman konfirmasi, jangan dijadikan sumber. Sumber tanda si pemberi tanda. Bapak Ibu, jangan pura-pura gak tahu loh wajah Anda. Enggak kok, mana? Ada banyak orang Kristen hari ini, untuk dia cari tahu tuntunan Tuhan, dia cari tahu kehendak Tuhan. Sedikit-sedikit minta tanda, sedikit-sedikit minta tanda. Kan minta tanda, pokoknya kalau nanti saya pertama kali datang, yang salamin saya pakai baju warna-warni kotak-kotak. Berarti keputusan saya benar untuk join bisnis dengan orang itu. Gila. Gak bisa ngomong gila ya. Remeh banget Tuhanmu. Loh bukan salah minta tanda. Tapi kalau Anda mengukur tuntunan Tuhan hanya sejauh tanda dan Anda yakin karena tanda. Anda problem loh spiritual Anda. Problem loh. Problem loh. Makanya lihat, orang Kristen yang gak punya persekutuan yang dalam selalu minta tuntunan dari tanda-tanda lahiriah. Anda lupa, perjanjian lama dan perjanjian baru itu dua hal cara kerja Tuhan beda. Perjanjian lama Tuhan menuntun dari luar. Perjanjian baru Tuhan menuntun dari dalam karena ada roh kebenaran di dalam Anda. Oke? Itu apa lagi itu? Maaf ya Bapak Ibu, saya merasa ini rumah saya jadi boleh apa adanya. Kalau tempat lain belum tentu loh ngomong kayak gini. Itu banyak tuh. Bukan salah. Makanya Bapak Ibu ya, para pemimpin. Kalau ada orang datang tanya, Pak, menurut Bapak kondisinya kayak gini. Menurut Bapak kehendak Tuhan apa? Jangan sok tahu ya Bapak Ibu. Kehendak Tuhan. Jualah seluruh hartamu. Dan pergilah ikut aku. Memang ada ayatnya. Tapi masalahnya itu Tuhan suruh enggak itu loh. Makanya banyak orang Bapak Ibu kecanduan pendeta. Di sini enggak ada. Karena enggak ketahuan. Oh iya. Loh. Tanya hamba Tuhan enggak apa-apa. Boleh. Tapi menjadikan itu tanpa diuji, itu problem besar kerohanian Anda. Problem. Karena Tuhanmu itu Tuhan yang mau dan mampu. Tuhanmu itu Tuhan yang gampang dikenali kok. Gampang banget. Bukan cuma Pastor Petrus dan Pastor Jeffrey yang bisa. Enggak, semua orang percaya bisa menggapai Tuhan, ngalamin Tuhan dalam hidup. Amin Bapak Ibu. Nah dengan cepat, ada 3 konsekuensi tuntunan. Ada 3. Oke? Ada 3 konsekuensi tuntunan. Kita lihat. Sebelum ke situ, Bapak, saya mau tanya lagi, Bapak Ibu mau dituntun? Mau ya? Yakin? Ada konsekuensi loh. Tuh, langsung mikir lagi ya. Resikonya apa? Memang Kristen resiko. Ada 3 konsekuensi tuntunan. Yang pertama. Tuntunan Tuhan menuntut
kesiapan dipimpin. Ucapkan setelah saya. Tuntunan Tuhan menuntut kesiapan untuk dipimpin. Setuju Bapak Ibu? Jadi kalau Anda minta tuntunan Tuhan, tapi Anda nggak siap dipimpin Bapak Ibu, ya nggak usah minta tuntunan. Nggak usah. Bapak Ibu kalau Anda bisnismen, Anda punya manajer, terus manajernya rapat. Terus ada SPV, supervisor, atau marketing, atau sales gitu. Pak, kita berhadapan dengan kondisi ini di market, Pak. Arahan dari Bapak apa? Kondisinya A. Si manajer bilang ini, bikin B. Keluar dari ruangan, dia buat C. Kalau Anda di posisi manajer itu, Anda puji-puji dia gitu. Hebat kamu, out of the box. Halo, kita perlakukan Tuhan kayak gitu. Kita itu tanya Tuhan hanya untuk tahu jawabannya, tapi gak ada niat taat. Itu, gak usah pura-pura. Kayak saya juga, sama. Tuhan, kayak lagu, Tuhan, masihkah kau mendengarkan doaku? Gitu. Ada lagu itu, yang tahu pasti kolonial itu. Yang gak tahu milenial Bapak Ibu. Loh, ayatnya coba lihat ayatnya. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yang tadi saya bilang, orang yang siap dituntun harus siap taat. Harus siap dipimpin. Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi apa? Segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu. Wah, Anda itu jadi prediktor. Hebat ya. Kalau Roh Kudus berdiam di dalam Anda. Banyak keputusan-keputusan hidup saya itu. Itu gini, karena saya hormati Roh Kudus kayak tadi. Orang itu ya kalau dihormati Roh Kudus, dia hormati hadirat Tuhan. Tampang boleh blow on. Gak apa-apa. Hati penuh hikmat. Timbang-timbang. Kenapa Bapak Ibu? Ada ayatnya di Alkitab. Itu satu ketika Bapak Ibu tahu gak? Raja Aram itu lagi ngoceh-ngoceh di kamar tidur. Gak tahu ngoceh apa. Itu Pak, Bu, tahu gak? Lagi ngoceh-ngoceh di kamar tidur Raja Aram. Itu Elisa di negeri seberang tahu apa yang dibicarakan. Raja Anda itu karena Anda gak pernah bersekutu dengan sang roh pemberdaya dari dalam. Menit-menit konseling itu, pakai hikmat manusia, pakai pengalaman, pakai knowledge, bocor spiritual, amsyong Anda. Gak ada punya kuasa mengubah. Ribuan kata-kata yang Anda lepaskan, gak sanggup mengubah orang lain. Kenapa? Lah Anda gak diurapi, itu dia. Anda pikir pengurapan ada kelasnya? Gak ada itu. Certified pengurapan. Apa namanya? CAP. Certified Anointing Practitioner. Gak ada Pak, Bu. Pengurapan itu ya, kalau Anda bersekutu. Makanya gini, begitu Anda bersekutu, Anda dipimpin. Begitu Anda dipimpin, Anda ngalami tuntunan. Amin. 2024, pertempurannya makin sengit. Karena makin sengit, makin butuh tuntunan. Amin. Jadi yang pertama, ingat baik-baik. Tuntunan Tuhan menuntut kesiapan untuk dipimpin. Dan tahukah Bapak Ibu?
Tuhan gampang tolong Anda. Kalau Anda gampang dipimpin. Saya ulang kalimat saya ulang Bapak Ibu. Tuhanmu gampang tuntun Anda. Gampang tolong Anda. Kalau Anda gampang dipimpin sama dia. Saya itu ya, Anda itu ya, kalau punya keyakinan dipimpin, Anda itu gak pernah takut hampir hadirat Tuhan. Karena Anda tahu, Anda pasti dengar dan Anda pasti lakukan. Orang-orang yang ragu itu, karena memang sejak awal, dia itu gak, dia tahu tapi dia gak mau taat. Dia tahu tapi dia gak mau tahu. Itu persoalannya. Wah kalau Anda yakin ya, punya keyakinan tuh, hampir hadirat Tuhan nyembah. Saya tahu, Tuhan saya sanggup. Amin Bapak Ibu. Berapa bulan terakhir ini pertempurannya sengit banget Bapak Ibu. Capek. Berat perjalanannya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, paham? Kedua. Oke, sebelum yang kedua, ada satu ayat yang saya mau tunjukkan. Roma 8 ayat yang ke-14. Habis ini kita pindah poin kedua. Roma 8 ayat 14. Ayat 14. Baca. Sampai situ dulu karena ada koma. Ya, jangan buru-buru bacanya. Berapa orang? Yang di pojok paling sana? Nah, saya kenal itu, ada Ius di situ. Yang paling belakang juga saya tahu wajahnya itu. Oh, itu ada Wendy, ada siapa di belakangnya. Ya. Bapak Ibu saya mau tanya, tahu semua orang itu siapa? Semua ya? Full time? Pastor? PDP, PDM, PDT? Yang gak ada P-nya di depan? Percaya? Percaya semua orang? Semua orang ya? Percaya ya? Semua orang yang di ruangan ini percaya? Anda tahu gak? Begitu Anda baca kalimat berikutnya. Dengar baik-baik. Begitu Anda baca, ini jadi hak Anda yang Tuhan kasih. Jatah. Semua orang, nah ada syaratnya dulu, yang dipimpin sama ego adalah anak Allah. Enggak kan, enggak ada ayatnya. Semua orang. Tiba-tiba bersyarat semua orang tadi. Tuhan itu nyebelin kadang-kadang ya. Udah kadung senang, gagal senang. Semua orang, koma. Yang dipimpin roh Allah. Berarti kalau roh Allah di dalam Anda, harusnya mudah gak Anda dipimpin? Mudah. Itu kayak mimpin tadi Bapak Ibu. Gak usah bingung kalau Anda tahu Anda di pusat kehendak Allah. Apa ya abis ini? Itu bisa sampai siang nanti, medley terus itu lagunya. Kalau orang itu lagi di leading by Holy Spirit, itu gampang, tuntunannya gampang Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, dengan cepat. Baca ayatnya, Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Saya undang pemain musik atau pemain keyboard, boleh ya. Tanda-tanda mau selesai Bapak Ibu ya. Karena waktunya singkat ya. Ya. Ibrani 11 ayat 7, bagus banget ayat ini. Ibrani 11 ayat 7. Nah Bapak Ibu, perhatikan. Ibrani 11 ayat 7. Saya mau cepat aja, saya ngajak 3 orang. Sam, boleh bantu 3 orang dengan cepat ya. Masih ada waktu ya. Ya di sini kan gak ada ibadah 3 kan ya. Nah saya masih punya waktu. Sam panggil 2 orang lagi Sam. Oh ada Yogi, bagus ya. 1 lagi. Ya. 1 di sini. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini contohnya. 1 di sana, 1 di tengah. Oke, namanya siapa Pak? Aldo, Semi, dan Yogi. Jangan terlalu jauh. Ya. Supaya masuk YouTube. Bapak Ibu lihat. Karena iman. Karena apa? Iman. Maka dengan petunjuk Allah. Oke. Iman
petunjuk. Tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat. Mari, saya mau tanya. Kalau saya bawa ini, kalimat ini dalam ranah keseharian, yang daily life, kehidupan sehari-hari. Mana bagian Tuhan dan mana bagian Anda? Iman, petunjuk, taat. Yang Anda butuhkan yang mana? Benar. Yang Anda butuhkan petunjuk. Setuju? Setuju? Anda butuh petunjuk nggak buat bisnis? Butuh nggak? Setuju ya? Yang Anda butuhkan ini, Aldo. Tapi yang Tuhan butuhkan dari Anda. Semi dan Yogi. Yang Anda butuhkan apa? Petunjuk. Petunjuk. Kalau enggak, ngesot. Tapi yang Tuhan butuhkan dari Anda. Tuhan tidak pernah punya persoalan di petunjuk. Dia banyak petunjuk. Tuhan selalu punya persoalan pada imanmu dan ketaatanmu. Kalau ini saya punya, iman saya punya, taat saya punya. Follow me, ya. Ikut saya. Saya selalu dapat arahan. Saya kemanapun. Mau pulang ini, habis dari sini, saya mau khotbah lagi. Saya dapat petunjuk kok. Habis ini, saya Selasa pulang Surabaya. Dapat petunjuk. Kenapa? Ini nempel terus. Ini nempel terus, kenapa? Kenapa? Karena yang Tuhan butuhkan, saya udah beri. Iman saya, ketaatan mutlak saya. Makanya Tuhan itu tahu cara tolong Anda. Lewat petunjuk. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Yogi dan Sam bisa turun. Worship leader yang lain-lain gak usah turun Pak. Mau mimpinkan juga ya. Yang lain maju. Saya mau selesai. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, tuntunan Tuhan butuh kesiapan dipimpin. Tuntunan Tuhan butuh kesiapan untuk taat. Bapak Ibu tahu nggak? Maaf ya. Apa definisi taat? Taat itu gini, taat itu pendekatannya. Taat itu terminologinya di Alkitab. Taat itu definisinya di Alkitab. Taat itu pendekatannya di Alkitab arti gini. Tindakan yang sengaja saya pilih. Bukan gini, karena saya didesak dulu, saya ditekan dulu. Maaf, saya miskin dulu. Keseharian itu gini, taat. Makanya lihat orang yang taat itu mudah beriman. Setuju? Gampang lihat petunjuk. Yang terakhir, konsekuensi tuntunan yang terakhir adalah penyerahan. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan kalimat sederhana. Yesus mati di atas kayu salib. Bukan karena dia dibunuh. Yesus mati di atas kayu salib. Karena dia putuskan menyerahkan diri. Kalau dia gak putuskan menyerahkan diri, gak ada satu orang pun yang bisa bunuh dia. Orang mati dia bangkitin kok. Dia yang putuskan serahkan diri, makanya dia mati. Makanya lihat. Kemuliaan gampang Tuhan nyatakan di kerjaanmu. Anda menyerahkan diri. Suami-suami dengar baik-baik.
di Alkitab itu, saya nggak punya waktu. Tapi tiba-tiba saya tergerak untuk kasih tahu ini. Penghormatanmu kepada istrimu menentukan reward yang Tuhan kasih buat pekerjaanmu. Itu. Makanya lihat, suami-suami yang nggak ada reward. Nggak khotbah itu saya. Udah, ayo Pes, ngomong ke Pes. Istri-istri udah, kasih tahu. Yang nggak bawa suami, sayang. Lo ada ayatnya. Penghargaanmu kepada pasanganmu itu akan linear, bahkan bukan linear, eksponensial. Tahu, 3, 6, 9, bukan 3, 4, 5, itu linear. Eksponensial reward. Bergantung respect. Sama dengan Tuhan, Anda respect sama dia. Anda akan terima reward. Oke? Mereka udah hadir di sini. Biar mereka nggak mati gaya. Karena saya banyak gaya Bapak Ibu. Selamat hari Minggu LGF. Mari kita berlatih. Mari bangkit berdiri. Bangkit.